Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian semua. Jika ada yang berminat mengikuti wejangan Jawa dan hayatan Islam di setiap malam Kemis Kliwon, malam Jumat Legi, monggo silahkan segera hadir, manfaatkan sisa usia diri kalian dan manfaatkan waktu sisa usia diri kalian. Inti dari wejangan Jawa dan hayatan Islam memang sengaja zat Allah memerintahnya diri kami, diperintah, disuruh mengarahkan semua umatnya, baik pria maupun wanita, untuk menyatakan zat wujud jati, zat Tuhan yang Maha Esa, yang selama diri kalian yakini di syariatul Islam, selama diri kalian hanya mengenalnya sebuah sebutan nama. Mari monggo silahkan buktikan, nyatakan segera dari inti wejangan Jawa dan hayatan Islam. Itu intinya diri kalian bersaksi kepada zat Tuhanmu. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang siap mengantar diri kalian semua. Semua bisa, saya nyatakan semua bisa. Modalnya hanya yakin diri kalian, yakin yang kuat, yakin hakul yakin, yakin yang sesungguhnya, yakin. Monggo segera hadir, saya tunggu. Alamat kami lengkap ialah Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 085232 932. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu saking Magetan. Alhamdulillah panjenengan sampun berhasil menyatakan zat wujud, zat hidup yang selama panjenengan yakini, nggih. Sampun jelas panjenengan buktekno nyatakan zat maha suci yang maha latif. Nah, panjenengan saya antar ke arah Dinul Haq, menyatakan zat wujud, zat Allah yang benar, nyata, hakul mubin, meliputi segala sesuatu, meliputi segala makhluk, meliputi alam semesta seisinya. Harus yakin, yaitu yang panjenengan saksi akan di ruang sepi yang sengaja
kami tunjukkan kepada panjenengan sekalian. Saya antar satu persatu, panjenengan sudah yakin kan? Iya. Sama yang meliputi, tidak bisa mengarahkan dengan global bersama, nggak bisa. Harus menyatakan zat wujud, jati zat urip, zat Tuhan itu harus satu persatu mengenal untuk kegandeng hidup yang kekal abadi besok. Alhamdulillah panjenengan sudah nyatakan hak panjenengan berdua, sudah resmi diakui oleh zat Tuhan yang Maha Esa, sudah mengenalnya hak yang mempunyai nama, sudah nyata panjenengan buktikan sesuai dengan al-ayat. Ada nama ya pasti ada wujud, ada sebutan ya pasti ada wujud, sampai zat hidup namanya bulat, namanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau di secara umum di situ namanya Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini di selain Islam. Namanya ya gak sama, malah disebut secara umum zat Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai, yang berkuasa segala-galanya, zat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci, yang panjenengan saksikan tadi. Yaitulah panjenengan sama dengan sudah pergi ke tanah suci, nggak bisa menunaikan, namun panjenengan melaksanakan itu sampai tua. Panjenengan nggak bisa menunaikan kata syariat. Kata syariat kan harus tunai, wajib. Tapi bagi yang mampu, ada tatanan rukun Islam, itu bekal warisan dari nenek moyang. Nenek moyang kita dari Nabi Agung Muhammad Rasulullah, Nabi yang terakhir. Itu termasuk merupakan warisan. Diri kula banyak disuruh meneruskan. Diri kula termasuk anak cucu Adam, ya, anak cucu Muhammad, disuruh meneruskan, dikasih warisan ilmu itu. Adanya ilmu tatanan empat tangga, yaitu adanya ilmu syariat, toreko, hakikat, menuju makrifat. Makrifat itu weruh, tahu itu. Lalu panjenengan harus disuruh memegang teguh adanya rukun 5. Nah itu panjenengan saya kenalkan hakikat rukun 5. Harus panjenengan mengenal kajian Jawa, yaitu adanya ilmu tasawuf, mengenal saudara 4, 5 pancar. Saudara 5 semua yang dibekali oleh zat Tuhan, yang membekali jimat kalimat busodoh namanya, disuruh memegang teguh antara jimat 5-5-nya tersebut. Disebut jimat, termasuk disuruh merumat, terutama yang satu tadi, termasuk dinul haq pusoko. Itu untuk diri sendiri panjenengan, terutama pusoko panjenengan sudah sampai ke dinul haq. Itulah sudah mengetahui agama yang sebenarnya. Agama apa sih? Agem-agem, kata agama agem-agem, disuruh memegang teguh yang kuat. Allah Ta'ala memerintahnya di situ. Harus yakin panjenengan diperintah untuk
melaksanakan perintah khalifatul fil ardi muka bumi ini, disuruh menegakkan yaitu pusaka jimat kalimat soto ya adanya sifat kebenaran, sifat kebaikan, sifat kedamaian kerukunan, sifat kejujuran, dan terakhir sifat keadilan. Diperintah di situ hidup itu disuruh yang baik, amal perbuatan yang baik dengan siapapun, disuruh rukun damai dengan siapapun, disuruh jujur jika dipasrai amanah, dijadikan seorang yang dipercaya dewan termasuk harus kena dipercaya seperti ada dewa perwakilan rakyat itu yang ada di muka bumi itu. Harus jujur, transparan. Ayat dibilang di situ. Kalau sudah bisa jujur pasti bisa adil, pasti gandengannya adil. Jika sudah adil pasti bijaksana, pasti bijaksana. Nah, itulah nanti panjangan sudah melengkapi empat-empatnya, termasuk menjalankan kebaikan, kedamaian, kerukunan, kejujuran, dan keadilan, insya Allah sempurna. Yang mencemoohkan zat Tuhan yang Maha Esa benar, Allah Ta'ala yang jempol, Allah Ta'ala yang membenar, benar, yang maha benar. Itulah panjangan sudah diakui menjadi sang kekasih, sudah diakui resmi menjadi sang kekasihnya, disuruh menjalankan khalifah, yaitu menjalankan terutama yang saya sebut tadi. Di situ perintahnya, di situ dalam hakikatnya. Nah, panjenengan termasuk sudah sampai menjadi miliknya zat Tuhan yang Maha Esa. Harus panjenengan melakukan fana agar mengenal zat Tuhan, mengenal sang kodim panjenengan nanti. Modalnya harus proses melakukan suwung, kalau di Jawa suwung, di fana no semua. Belajar mati sak jroning urip. Semua amanah yang telah diberikan oleh zat Tuhan, amanah apa saja dipasrahkan sebelum mati. Masrahkan, gak aku-aku. Walaupun dikasih punya, ya gak usah diakui seutuhnya. Hanya sekedar saja, hanya titipan. Yang memiliki ya, yang tadi, yang panjang saksikan tadi, Pak Ibu. Dikasih bisa, ya janganlah sok menonjolkan, merasa nggak bisa. Dipasrahkan. Yang maha bisa ya ini tadi, yang maha benar, yang panjenengan saksikan tadi. Tujuan panjenengan piatan ini termelengkapi agar resmi diakui sebagai sang kekasih zat Tuhan yang sejati. Namanya Habibullah, menjadi kekasihnya Allah, baik pria maupun wanita sama. Itulah sebutnya Adam dan Hawa, manusia lelaki dan perempuan. Kalau terwujud sudah zahir ini, kalau terwujud batin ya utuhlah, sama, nggak ada wujudnya yang panjangan saksikan tadi loh. Zat termasuk untuk mengenal zat jati diri, maksudnya zat ruh, ya panjangan juga nggak bisa membandingkan seperti apa, nggak bisa. Nggak ada ruh lelaki, nggak ada ruh perempuan. Kalau sudah nyata
Allah zahir ini bisa menyatakan, bisa menjabarkan di antara merah dan hijau dan putih di situ, warna-warni akhirnya. Kalau Allah wujud batin lain lagi, sudah goib, melintasi ruh, sama dengan sama mengenal zat panjenengan. Ruh itu zat sudah di diri, sudah kumpulkan menjadi satu setelah panjangan jauh. La ilaha illa huwa kan masih jauh. Lalu dekat, saya dekatkan pada bapak dan ibu. La ilaha illa anta panjenengan. Zat Tuhan sudah di diri, kalau di diri kalau hanya la ilaha illa ana. Nah inilah nanti prosesnya panjangan mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya kenalkan berikrar sama dengan panjangan melaksanakan abdunika bu niki resmi dijak oleh zat Tuhan. Walaupun diliput ini termasuk disaksikan orang banyak, nggak apa-apa panjangan resmi. Kalau tadi panjangan tak ke ruang sepi untuk menyatakan nggak boleh diliput. Larangan zat Tuhan, ada wadinya kalau orang Jawa bilang. Mengenal zat Tuhan bisa dikatakan sir-siran kalau orang Jawa namanya. Nah, kalau secara umum panjangan untuk mencari gadang hidup jejak pacaran seperti panjangan mencari jodoh di alam muka bumi ini. Seperti itu. Kan sebelumnya kan menjadi miliknya kan pacaran dulu. Di ruang sepi juga sama. Pacaran namanya. Nah, jika sudah oke sama-sama setujunya, sama-sama rasa kasih sayang, lalu diadakan resepsi pernikahan di situ. Nah, disaksikan oleh orang banyak, mengucapkan sama, mengucap dua kalimat syahadat syariat ya. Nikah di alam muka bumi. Nah, niki panjangan nikah batin, nikah siri dengan zat Tuhan yang Maha Esa. Yang tahu panjenengan sendiri, saya ajak orang sepi. Harus yakin, ya itulah tadi sudah panjenengan kenal zat Maha Suci, zat itulah kegandeng hidup panjenengan. Panjenengan sudah mengetahui tempat layak kembali panjenengan. Panjenengan sudah mengetahui tempat kembalinya alam surga panjenengan. Panjenengan sudah mengerti alam tanah suci yang sebenarnya, itulah haji yang sebenar, haji panjenengan. Sama dengan panjenengan sudah menjalankan walaupun tidak bisa menunaikan, ya kan? Kalau di syariat Islam melengkapi rukun Islam yang terakhir, banyak yang tidak bisa menunaikan, ya kan? Bagi yang mampu menurut syariat Islam, bagi orang miskin bagaimana jika nggak bisa melengkapi rukun Islam? Kata rukun itu wajib. Nah, kalau nggak bisa lah enak, bagi yang mampu bisa merukuni, itu syariat. Ini saya kenalkan hakikatnya haji, inilah sebenarnya haji. Panjenengan juga sudah mengerti yang hak yang paling adil itu tadi. Saya ajak ke ruang sepi, itu panjenengan sudah melintasi, sudah mengetahui dinul hak. Itulah panjenengan sudah awaludil ma'rifatullah, ya kan? Sudah tahu yang kau hadap, sudah tahu yang kau tunjuk, sudah tahu yang kau sujudi, yang kau sembah. Dimanapun ada sesuai dengan ayat, sudah nyatakan zatnya Allah Ta'ala di ruang sepi. Innani anallah, ya aku iki zat Allah.
di Al-Baqarah ya sudah mengatakan barat sampai timur ya ikilah wajahku. Al-Baqarah menyatakan firman-Nya Zat Allah di surat 115 nggak salah ya, bunyinya di situ Zat Allah menyatakan wajah wujudku barat sampai timur. Taman sudah tahu, ya kan? Sampai nyata. Ya Alhamdulillah. Nah ini monggo panjenengan berikrar awal panjenengan melintasi 3 tahap ya Pak Bu. Proses menyatakan zat niki lho, menyaksikan awak sak bujur, kata orang Jawa awak. Jiwa dan raga ini dipasrahkan oleh zat Tuhan. Yang dijiwit di niki bisa kroso kloro, jangan diaku-akui. Ini milik zat yang maha mempunyai tadi, amanah, semua ini amanah. Diriku hanya tinggal menjalankan saja, jangan diaku-akui. Biarpun di situ yang berperan sendiri zat Allah, jangan diakui. Menjadi wayang belajar panjenengan seperti manut apa dari dalamnya tadi zat disuruh manut nurut di situ patut. Prosesnya panjenengan bersaksi berikrar. Saya kenalkan 2 kalimat syahadat, hakikat dan tauhid. Tujuan panjenengan berikrar itu asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu nyawang melihatku. Seperti panjenengan menyatakan tadi sudah sama dengan baca asyhadu. Masih gak baca asyhadu panjenengan sudah bersaksi tadi. Kalau ngomong Jawa tadi, jadi aku bersaksi pun. Pak percaya Bu, Pak loh percaya. Ini tujuannya ngoten. Dan menurut ini ajaran Islam, nenek syahadat, banyak cek ngerti. Intinya syahadat itu bersaksi. Adanya 2 kalimat syahadat dalam sholat, banyak cek ngerti. Nyatanya kan sudah mengerti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ternyatanya wa asyhadu anna mana? Anak panjenengan kula niki anak Muhammad yang bersaksi. Cara sudah dinyatakan zat wujud. Sudah tahu kan yang kau tunjuk? Sudah pas sasaran panjenengan. Yang menguasai aksara, itu maksudnya Masjidil Aqsa. Setelah panjenengan menguasai Masjidil Haram, pindah beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah ajaran beliau di Isra Mi'raj. Setelah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya di situ. Saya sampai saksinya tadi panjenengan yang sudah mengetahui, itulah yang menguasai aksara, menguasai semua bahasa. Maksudnya zat Allah itu menguasai semua bahasa milik zat Tuhan. Zat Tuhan itu bahasa apa sudah mengerti, walaupun toh panjenengan berikrar mengucap bahasa walaupun nggak Jawa, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Madura bisa paham menurut masing-masing. Ini berpindah bahasa, bukan arti lagi. 2 kalimat syahadat, hakikat dan tauhid itu berpindah bahasa menurut masing-masing banyak pahami. Ya nopo ngoten isine kan bahasane. Asyhadu adalah nyawang melihat, menyatakan yang panjang nyatakan tadi loh. Itu berkira sekarang panjang menyatakan awak sak bojone ini zahir dan batin. Ngoten ya. Ki zahir dan batin, zahir iki wujude Allah yang nyata. Batin iki wujude zat Allah yang gaib. Samar panjenengan yang tahu. Pribadi yang tahu sendiri panjenengan. Orang lain enggak ada yang mengetahui. Nah, wujud zahir mengetahui semua. Nah,
Inilah kenyataan wujud zat Tuhan. Panjenengan sudah menyatakan. Nanti prosesnya panjenengan berikrar itu melalui proses su'arul basiro. Basiro itu yang melihat. Su'arul itu masih merasa. Basiro melihat. Su'arul bahwa masih merasa. Macam masih merasa menjadi apa? Nanti setelah niku prosesnya ainul mulai meraba-raba panjenengan niku melihat awak sabudur di sawah. Dilihat. Nah, nanti detik-detik sudah mau melangkah ke hakul basiro menyatakan. Oh, panjenengan yang awak sabudur niki berarti nggak ikut punya. Ini semuanya milik zat Tuhan. Ya yakin. Melihat. Fana bu. Nggak aku Pak. Okay? Semua milik zat. Belajar menjadi wayang atau naon. Ya seperti itu. Biarpun sang dalang yang mengubahnya, biarpun yang dalang itu bisa apa-apa segalanya, biarpun di situ yang terserah. Zahir dan batin terserah pasrah. Lillahi ta'ala. Disuruh ke sana mari pasrah. Ya ngoten ya. Nah, panjenengan sebelum berikrar, panjenengan mengucapkan wasilah iki sing diwajibaken. Ada wasilah, setelah wasilah tawasul, panjenengan mengucapkan minta taubatan nasuha. 3 amalan ya. Taubatan yang benar-benar taubat bu, Pak ya. Taubatan nasuha. Benar-benar taubat, sing sak temene taubat. Kapok, wis gak melaksanakan lagi sing maksiat, sing larangan zat Tuhan. Munggu ngetepin jalan perintah yang baik dan benar berikut niat taubatan nasuha. Setelah niku monggo terus dilengkapi mengucapkan 2 kalimat syahadat hakikat tauhid, 3 amalan pun resmi panjenengan tidak resmi menjadi sang miliknya, disuruh perintah khalifah di muka bumi ini ya. Monggo. Kalau hasilai ya seperti akdu nikah, seperti di alam muka bumi, seperti panjang nikah niko mencari jodoh kekal hidup di dunia ini, panjang mencari jodoh yang kekal abadi. Pun panjang ketahui sekarang mata nih. Sebelum mati pun tahu panjenengan mengenal akhirat bisa, wis kenal dunia. Ada sebutan dunia, ya ada, yaitu dan akhirnya rabu mau ikut rahasia jasane pan akhirnya panjangnya seru jumplungi roh wau. Ikut tempat yang lain. Ikut wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ruhul Qudus bi barakatih ya Ruhul Qudus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah hadinya wala kulli niyatin sholih. Apa? Puji Purwanto Ibu Buswati. Allah hadinya wala kulli niyatin sholihah. Siruh Purwanto Ibu Suwati.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata kaping 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah panjenengan puja-puji sama Anda mau suci bukti wajib itu mereka bersyukur sangat panjenengan sudah mengenalnya Bu Pak ya. Alhamdulillah panjenengan syukuri sing akeh puji syukur yang banyak-banyak bersyukur pada zat yang itu yang wajib Bu. Bersyukuri puja puji kepada zat panjenengan agar menemui mukjizat ini. Cari kepingin melihat oleh mukjizat Tuhan. Apa sih mukjizat? Apa sih yang sebenarnya mukjizat? Sampai sing sering-sering muji zat yang panjenengan saksekno tadi, yaitu yang maha segalanya, berkuasa segala. Tidak ada yang memandinginya di alam kabumi. Yang maha suci, yang maha agung, yang maha benar. Tiada, hanya satu itu. Yang panjenengan saksekno tadi. Alhamdulillah panjenengan syukuri, berterima kasih sudah titik akhir ke dinul haq. Diri panjenengan sudah tindak haji yang sebenarnya tindak haji. Nyatanya Bu, yang sudah datang ke rumah kami katanya sudah menjalankan ke tanah suci, tapi nyatanya kok masih bingung. Yang dinyatakan masih makhluk. Kesana yang dinyatakan bukan Ka'bah yang bangun Ibrahim. Nah, di sini saya kenalkan ilmu hakikat untuk mengenalnya sebenarnya haji, untuk mengenalnya sebenarnya Ka'bah, untuk mengenalnya tanah suci yang sebenarnya. Tanah yang suci yang sebenarnya di mana Bu Pak? Roh panjenengan ini tanah suci. Di firman zat Allah adanya namanya Kudus, Ruh Kudus, namanya Kudus suci. Gadanya Kudus apa? Salam al-mu'min. Jika panjenengan ingin salam, salamnya apa sih? Selamat. Adanya sebutan Islam itu loh.
kudus. Jika panjenengan ingin selamat, roh itu harus suci, jangan dikotori. Di situ, kenapa kok panjenengan diwajibkan mengenal Masjidil Haram? Memang Allah Ta'ala hidup di dalam masjid. Di sini terlaksana Ka'bah hak. Di sini di diri kulon banyak Ka'bah hak. Kalau di dalam diri yang kudus tadi loh, panjenengan mengenal rahim, ruh, rahim batin. Ini Ka'bah tanah suci Ruh Kudus, tempat yang suci. Ka'bah al-haq, Ka'bah al-haq yang akbar ya tadi, yang panjenengan saksikan itu tanah suci al-akbar ya tadi, meliputi semua. Kalau Ka'bah yang di jagat cilik, kalau di dalam diri ini, ya di sini di ruh, panjenengan harus mengenal batin. Jika ingin mengenalnya Tuhan, harus mengenal batin dulu, mengenal ruh, mengenal jati diri setidaknya. Sesuai dengan al-hadis sahih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal zat jati dirinya, maka ia akan mengenal zat Tuhannya. Tapi dengan syarat harus bermursyid, berguru bupak, tidak bisa melangkah sendiri. Kula panjang anak cucu Adam, anak cucu Muhammad, kok mau nyelonong sendiri, yang nggak bisa untuk menyatakan zat. Sedangkan Rasulullah saja diantar ketika waktu itu di Isra Mi'raj. Di situ panjenengan melangkah sendiri nggak bisa. Yaitu ini panjenengan percaya dengan adanya mursyid. Wa atiullaha wa atiur rasul. Karena panjenengan patuh, harus panjenengan melintasi sang rasul yang panjenengan diyakini Gusti Allah. Wa atiullaha wa atiur rasul. Taat pada sang rasul. Nanti panjenengan mencari sang rasul kang sejati, kang diri. Siapa sang rasul? Yang di alam dunia, yang mengantar panjenengan ke jalan ke dinul akhirat. Harus mengenal sang mursyid sejati yang benar-benar mengetahui jalan ke akhirat Allah Ta'ala. Di situ. Nah, sampeyan niku sudah mengenal terus akhir mursyid yang jati, beriki sing guru akhirat yang jati nggih sampeyan mengenal diri ini. Guru akhirat panjenengan dhewe. Ini guru untuk mengantarkan sang rasul. Panjenengan bisa dikatakan sang rasul juga utusan-utusan oleh. Inilah buktinya dohir. Muhammad Abdillah utusan sang zat Allah. Tersebut Muhammad dan Rasulullah nanti. Panjenengan harus patuh di sini. Wa ati Rasul, patuh di sini. Sang Rasul sejati, panutan sejati, guru sejati. Kalau tidak, ini wakil dari zat Tuhan, dihidupi oleh zat Allah. Panjenengan sudah tunggal menjadi satu. Panjenengan sebelum berikrar, belum menyatakan masih jauh zat Allah. Karena intinya aku dan dia, panjenengan dan dia. Di situ intinya hidup ini tidak bisa. Jadi intinya panjenengan sebelum mengenali kan harus menyakini dengan aku tapi akunya ingsun di diri. Tapi mana dia kan belum tahu. Tapi panjenengan sudah nyatakan. Belum menyatakan panjenengan masih jauh. La ilaha illa huwa, masih jauh. La ilaha illa anta, la ilaha ana. Panjenengan sudah bersaksi, sudah nyatakan. Sudah di sini, sudah menjadi tunggal. Panjenengan hanya tinggal melaksanakan hidup apa yang diperintah oleh Tuhan.
panjenengan laksanakan. Apa yang dilarang, ya panjenengan cegah. Itulah panjenengan menjalankan perintah. Terutama panjenengan ingin mengetahui perintah, panjenengan disuruh kerja. Mengenal di sini gerakan batin, kerentake batin niki panjenengan percayai. Iya, zahir ini turut serta memiliki. Inilah Allah zahir mengikuti gerakan dari awal di sini batin. Gak bisa apa-apa zahir ini jika enggak digerakkan pertama awal di batin. Ini fungsinya disuruh menyampaikan zahir ini yang transparan dengan sesama. Karena Allah hidup di dalam batin. Ini panjenengan cek mengerti Muhammad dan Rasul yang sesungguhnya wakil dari Tuhan. Harus percaya di situ. La ilaha illallah sudah di sini. Adanya apa? Allahu batinul insan. Kenyataan kan wakil dari hidup di dalam batin kulubnya sudah. Zat dan sifat sudah kumpul jadi satu. Panjenengan disuruh menyampaikan diri ini. Adanya zahiri sudah transparan. Insanu zahirullah disuruh menyampaikan dengan siap yang transparan, yang jujur maksudnya. Kenyataan nyoto transparan opo ono. Ayo mana ini kan baik. Berarti intinya berikut jujur ikut termasuk perjalanan terakhir modal. Fitrah enek ingin merukuni tanah suci haji, ada perintah puasa, termasuk terakhir modal harus mencuci fitrah. Nah niku lah setelah niki panjenengan diwajibkan mandi Bu Pak nggih. Nanti saya ajarkan bisa dibayang gitu. Ada perintah mandi, setelah itu panjenengan mandi dimandikan syariatul Islam dilaksanakan. Nanti yang membersihkan ya zatnya lah, membersihkan ruh. Selama terkotori ruh niku berapa tahun nggak tahu panjangan usia terkotori itu belum mengenalnya. Terkotori kubudutnya ini terbujuk rayu panjang, ini tergoda terkotori. Biarpun yang mensucikan zat Allah, roh kan nggak ikut punya bulan panjangan. Roh itu sebagian milik zat Tuhan, nggak ikut punya. Biarpun cek di fitrah nabu, cek di sucikan. Jadi panjang laksanakan supaya menjadi fitrah lagi seperti bayi cewek. Hidup baru Bu, kalau banyak menjadi kemantanannya, kalau menjadi kemantan seperti panjangan pernikahan panjangan dulu seperti itu. Panjangan sudah mengenal, wes hati ngantenanya nanti panjangan dididik sendiri nggak sama didiknya menjadi nanti ya dididik nggak sama didiknya, oleh-olehnya nanti nggak sama, bonusnya nanti nggak tahu dididik apa. Tapi pastinya didiknya ya kebaikan, menuju kebenaran. Tapi oleh-olehnya nggak sama, bonusnya nanti. Sudah cukup saya kiri biatan malam Jumat lagi ini dan pecahan Jawa sudah panjangan laksanakan. Alhamdulillah banyak bersyukur. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya dan berguna panjenengan diridhoi oleh Tuhan. Jika ada kegelapan Bu Pak W, saya matur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin salam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Saudaraku semua yang mau datang. Hadir mengikuti kajian Wejangan Jawa dan Bayatan Islam monggo.
Ini alamat lengkap Mubah Macan Lorek. Dusun Sentanan Desa Grogol, Kecamatan Diok, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Nomor telepon 085784232932. Terima kasih. Wassalamualaikum.